Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang ada di rumah. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Anak-anakku kelas 4, dalam semester ini kita masih dalam program pembelajaran jarak jauh yang bekerja sama dengan KKG Kecamatan Harjamukti. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar tentang tematik subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Dengan tema muatan pembelajaran, pekerjaan orang tuaku. Oh iya anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Nina Widayanti SPD, Ibu bekerja di SDN Rajawali. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, yuk kita membaca doa dulu bersama-sama. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Setelah kita berdoa, semoga materi yang nanti akan Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kalian aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, dalam masa pandemi seperti ini, kita tentunya harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Waktu lalu kita menerapkan protokol masih 3M ya, sekarang sudah 5M. Apa aja nak 5M? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, membatasi mobilitas. Yang keempat, memakai masker. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Semoga kalian dapat mematuhi protokol kesehatan 5M ini di dalam kehidupan sehari-hari. Karena masa pandemi kita belum tahu sampai kapan berakhir. Oke anak-anak? Nah, ini Ibu punya yel-yel tentang menjaga kesehatan. Nanti kalian coba Ibu praktekkan 1 kali, setelah Ibu mempraktekkan 1 kali, kalian bisa mencobanya di rumah ya. Sebelum belajar, biar kita semangat, ayo berdiri tegak seperti ini, siapkan tangannya di depan seperti ini, seperti Ibu. Ibu beri contoh 1 kali, nanti kalian bisa mencobanya ya. Begini caranya. Kalau kau ingin sehat, cuci tangan. Kalau kau ingin sehat, pakai masker. Kalau kau ingin sehat, seharusnya begitu. Kalau kau ingin sehat, jaga jarak, aman. Aman ya? 1 kali lagi. Berdiri yang tegak, semangat, agar kita nanti bisa menerima atau mendapatkan ilmu yang nanti akan Ibu sampaikan, lebih semangat lagi. Yuk kita coba 1 kali lagi. Kalau kau ingin sehat, cuci tangan. Kalau kau ingin sehat, pakai masker. Kalau kau ingin sehat, seharusnya begitu. Kalau kau ingin sehat, jaga jarak, aman. Hebat anak-anak Ibu kelas 4, pinter. Bisa ya? Nanti di rumah praktekkan sama orang tua, sama adik, sama kakak, sama semua orang yang ada di rumah. Kita lanjut. Nah, anak-anakku kelas 4, anak-anak hebat yang ada di rumah, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Yang terakhir anak-anak, siswa dapat mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar. Yuk kita mulai. Ibu punya apa nih? Nah, sebelum belajar, Ibu mau bercerita.
tentang materi dongeng. Dongeng apa? Kalian pasti bisa menebak karena dongeng ini sudah tidak asing ya anak-anak ya. Dongeng Pinocchio si boneka kayu. Pasti kalian udah nggak sabar nih Bu Guru. Bu Guru, ayo dong kita mendongeng biar seru belajarnya. Boleh. Itu digambar ada Pinocchio dan Paman Geppetto. Yuk Ibu akan bercerita sebelum kita belajar. Belajar sambil bercerita Bu Guru. Oke, ini judulnya adalah Pinocchio si boneka kayu. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang tukang kayu yang bernama Geppetto. Ia hidup seorang diri di rumah sederhananya yang hanya diisi barang-barang dari kayu. Geppetto bermimpi memiliki anak laki-laki yang akan menemaninya. Suatu malam, saat ia merasa kesepian, ia membuat sebuah boneka kayu. Karena Geppetto sangat handal, boneka kayu itu dilihatlah sangat nyata. Aku akan memanggilmu Pinocchio, ucapnya. Aku berharap kamu adalah benar-benar anak laki-laki. Setelah selesai membuat Pinocchio, Geppetto pun tertidur dan cerita Pinocchio bermula di malam itu. Ketika Geppetto tertidur, peri biru datang dan berbisik padanya, "Geppetto yang baik, kamu selalu menjadi orang baik untuk semua orang, sehingga aku akan memberikan kehidupan untuk Pinocchio kecilmu," ujar peri biru sambil mengayunkan tongkat ajaibnya. Pinocchio pun hidup. "Lihat aku bisa bicara, aku bisa berjalan, dan aku bisa menari," ucap Pinocchio bersemangat. Mendengar suara berbisik di rumahnya, Geppetto pun terbangun dan sangat terkejut. Ia menemukan mimpinya yang menjadi kenyataan. "Boneka kayu anakku, kamu hidup!" Geppetto yang sangat bahagia dan memeluk Pinocchio. Nah, anak-anakku, tadi Ibu sudah bercerita tentang Pinocchio si boneka kayu. Menurut kalian di rumah, kira-kira Pinocchio itu terbuat dari apa sih? Oh, dari kayu Bu Guru. Iya, pinter, hebat. Pinocchio itu terbuatnya dari kayu. Terus Pinocchio itu punya karakter seperti apa sih Bu Guru? Kalian pasti sudah tahu. Pinocchio itu punya karakter yang nakal dan suka berbohong. Kita tidak boleh mengikuti hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri Pinocchio. Nanti kalau kita selalu berbohong, nanti hidungnya tambah panjang nak. Jadi tidak boleh berbohong. Nah, Ibu sekarang punya tebak-tebakan nih. Judulnya tadi apa? Sudah Ibu jelaskan di depan. Judulnya Bu Guru, Pinocchio si boneka kayu. Iya, pinter, hebat anak-anak kelas 4. Selanjutnya, tokohnya siapa saja Bu Guru? Nah, tokohnya Geppetto, Pinocchio, dan peri biru. Terus, awal ceritanya bagaimana anak-anak? Tadi sudah disimak kan ceritanya seperti apa? Sudah. Awal ceritanya, boneka kayu yang suka berbohong. Iya, pinter, hebat semuanya. Akhir ceritanya seperti apa, nak? Akhir ceritanya, petualangan Pinocchio yang berubah menjadi anak baik dan patuh karena bantuan peri biru. Oke, jadi paham ya? Cerita tentang Pinocchio si boneka kayu. Tadi Ibu sudah jelaskan secara singkat. Nanti kalian bisa membaca lagi buku atau dari buku latihan di rumah. Selanjutnya ya. Nah, sebelum kita melanjuti materi yang akan Ibu sampaikan ini, kalian tentunya harus tahu ya anak-anak. Tadi kita sudah bercerita tentang si Pinocchio, boneka yang terbuat dari kayu. Nah, bahan dasarnya adalah terbuat dari kayu. Kita akan mempelajari di sini dampak pemanfaatan sumber daya alam oleh pengrajin kayu. Oke, anak-anak, perhatikan ya. Seorang tukang kayu menghasilkan barang berupa meja dan kursi. Mereka
menggunakan sumber daya alam kayu sebagai bahan bakunya tukang kayu termasuk jenis pekerjaan produksi. Sedangkan penjual di toko mebel termasuk jenis pekerjaan distribusi. Tukang kayu dapat menghasilkan barang-barang keperluan rumah tangga seperti meja dan kursi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Sebaiknya pengrajin kayu melakukan tebang pilih, yaitu memilih kayu yang sudah tua dan setelah memotong pohon, menanamnya kembali. Tujuannya apa, Nana? Agar dapat membuat atau tumbuh pohon kayu yang baru agar tidak cepat habis. Begitu maksudnya ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya Ibu punya cerita lagi nih. Tadi tentang boneka Pinocchio, si boneka kayu. Sekarang Ibu punya cerita tentang pengrajin kayu. Danu mempunyai teman yang bernama Beno. Pekerjaan ayahnya adalah pengrajin kayu. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya dan membentuk menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih dari 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi yang dibuat ke toko mebel dari toko mebel. Itulah orang-orang yang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu akan kalian tentunya bisa memahami maksud dari pengrajin kayu ini. Boneka si Pinocchio terbuat dari kayu. Pengrajin kayu juga dapat membuat barang-barang dari kayu. Contohnya apa? Meja, kursi, dan lain-lain. Lemari juga bisa dari kayu ya. Nanti akan Ibu beri contoh nanti di sini. Nah, anak-anak, ini adalah cerita di mana proses pengrajin kayu bisa membuat kerajinan yang terbuat dari kayu. Bermula dari pohon, dari hutan anak-anak. Bermula dari pohon, kemudian pohon ditebang. Setelah pohon ditebang, diangkut ke kota atau diangkut ke desa bisa. Nanti oleh pengrajin kayu diolah, dihaluskan, dibentuk dalam rupa-rupa kerajinan yang terbuat dari kayu. Kemudian didistribusikan ke toko mebel. Setelah didistribusikan ke toko mebel, lalu dijual dan dibeli oleh pembeli atau konsumen agar bisa bermanfaat untuk yang membelinya, atau yang menggunakannya ya anak-anak ya. Nah, contoh barang yang dihasilkan dari kayu. Nih anak-anak, di sini ada lemari dari kayu. Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Lemari itu terbuat dari kayu. Yang kedua, meja yang terbuat dari kayu. Tuh, siapa? Contohnya selain ini apa Bu? Meja di sekolah kalian nak? Ya, meja sekolah yang biasa kalian pakai. Sayangnya sekarang nggak belajar ya Bu. Jadi aku lupa mejanya terbuat dari kayu atau besi. Dari kayu ya nak ya. Meja, lemari, tempat duduk, semua yang ada di dalam kelas kita itu terbuat dari kayu. Oke, sebelum ke materi selanjutnya kita akan menyaksikan lagu dulu. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Indonesia.
Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Nah, anak-anak, kaitannya dengan lagu yang tadi, sekarang kita akan mempelajari tentang makna simbol pohon beringin dengan sila ketiga. Disimak ya anak-anak ya. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Nah, nih anak-anak, lihat gambar di sini. Gambar ini menunjukkan pohon yang sangat besar dengan batang pohon yang sangat kokoh. Pohon ini menjadi simbol sila ketiga Pancasila. Kita akan jelaskan satu persatu ya, makna dari simbol yang ada di dalam gambar ini. Sebagai warga Indonesia, khususnya sebagai anak-anak hebat kelas 4, tentunya harus sudah tahu, karena kita sudah sering mempelajari tentang Pancasila. Kita akan membahas tentang simbol sila ketiga. Yang pertama, lihat di sini anak-anak ya. Nah, simbolnya bermakna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, cinta damai dan persatuan. Yang ketiga, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Maksudnya di sini arti dari simbol sila ketiga adalah persatuan Indonesia ya. Kita tidak boleh bertengkar, kita tidak boleh berkelahi. Contohnya sesama teman atau sesama saudara, adik dan kakak di rumah tidak boleh bertengkar, tidak boleh rebutan mainan. Kalau di sekolah tidak boleh berantem dengan teman, tidak boleh anak ya. Kita harus bersatu untuk memajukan persatuan Indonesia. Selanjutnya, nah, ini anak-anak ada contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Biasa kita kalau mengikuti upacara bendera di sekolah itu setiap hari Senin ya, harus memakai pakaian yang rapi, tidak boleh telat, menggunakan dasi, menggunakan topi, datang harus tepat waktu jam 7 pagi sebelum lonceng berbunyi. Yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, biasanya tuh kalau di sekolah ada apa? Jumsi, Jumat bersih. Kita harus kerja bakti di rumah, membersihkan solokan, membantu penjaga sekolah membersihkan lantai, mengepel ruang kelas, atau merapikan buku-buku yang berantakan, nak. Paham ya? Oke, selanjutnya tidak berkelahi sesama teman maupun orang lain. Tadi Ibu sudah jelaskan, tidak boleh berantem sama teman atau sama adik di rumah yang punya adik. Kalau yang punya kakak, tidak boleh berantem sama adik atau kakak ya. Nah, selanjutnya, memakai produk-produk dalam negeri. Nah, sebaiknya kita membeli produk-produk lokal, nak. Jangan membeli produk-produk bermerek luar negeri, karena nanti kita tidak akan kenal, kita tidak akan tahu apa produk-produk yang kita buat, anak negeri. Kita harus bisa mencintai produk-produk dalam negeri. Selanjutnya ya, menghormati setiap teman yang berbeda ras dan budaya. Contohnya, misal kalian di rumah punya tetangga yang berbeda agama atau berbeda suku. Misal, aku suku Sunda, Bu, temanku suku Jawa. Kita berbeda bahasa. Jadi kalau ngobrol gimana, Bu? Kita harus menggunakan bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun kita berbeda suku atau ras dan budaya, kita semua harus saling menghormati. Paham ya? Nah, selanjutnya, bangga menjadi warga Indonesia. Kita harus bangga. Kenapa, nak? Karena kita tinggal, kita lahir, kita berdiri di negara kita yang tercinta. Jadi kita sepatutnya harus bangga. Yang terakhir,
Tidak sombong atau membangga-banggakan diri sendiri. Misalnya gini, Bu, aku pinter di kelas, aku selalu ranking 1. Si Anu, Bu, ranking terakhir terus. Tidak boleh seperti itu. Justru karena kamu ranking 1, harus membantu kawan yang tidak bisa belajar ya. Jadi kita harus saling tolong-menolong dan saling membantu. Nah, ini Ibu punya apa nih? Ini Ibu punya gambar lukisan. Sebelumnya kalian, kenapa Bu kita belajar tentang lukisan? Ini lukisan 3 dimensi ya. Nanti kalian akan Ibu beri tugas. Tugasnya akan Ibu berikan ya. Ibu akan menjelaskan dulu pada saat menggambar. Bentuk sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Proporsi bentuk benda yang akan digambar. Yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek, gambar, dan akar yang membentuk bayangan. Yang keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Yang terakhir, penggunaan latar belakang atau background. Bu, kenapa harus seperti itu? Biar hasilnya bagus. Tadi pakai warna-warni, bentuk dimensinya keluar. Nanti kita akan belajar mewarnai tadi. Nah, Ibu punya nih, punya contoh. Nanti kalian minta Bapak dan Ibu guru yang membimbing kalian di kelas masing-masing, khususnya kelas 4, nanti tugasnya adalah memberikan tugas mewarnai ini, diberi nama kelas dan sekolah ya nak ya, paham ya? Rangkuman kali ini, dongeng ialah sebuah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng nak biasanya mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng yaitu cerita yang dikarang dan diceritakan kembali dengan secara berulang-ulang oleh orang-orang. Cerita itu dibuat dikarenakan terinspirasi dari suatu peristiwa. Nah, pengrajin kayu dapat menghasilkan barang-barang keperluan rumah tangga seperti meja dan kursi yang dibuat oleh masyarakat, yang ada di masyarakat yang digunakan sebagai pembeda suatu golongan satu dengan golongan yang lainnya. Nah, pohon beringin melambangkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Kesimpulannya, kita kali ini bisa memahami kejadian dalam isi dongeng. Lalu, memahami tentang pekerjaan yang berhubungan dengan sosial dan budaya. Yang terakhir, memahami makna simbol dengan sila ketiga Pancasila. Yang terakhir, memahami hal apa saja yang diperhatikan saat menggambar. Nah, anak-anak, sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan untuk yang terakhir kalinya, semoga kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, kalian masih tetap sehat, semangat, sampai kita bertemu tatap muka selanjutnya. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan Ibu. Materi Ibu yang sudah dijelaskan tadi semoga bermanfaat untuk kalian semua yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.